Kalau enggak itu Kak, bayinya di kamar. Kan dia nggak akan berjemur. Makanya berjemur kan di luar. Berjemur dan di kamar aja bayi kan emang cuma tidur. 3 bulan itu tidur doang. Lanjutkan perbincangan ini. Sharing session. Oke, emang Bu. Oke, udah mulai ya. Ini kita juga masih mencocokkan ininya Bu, angle-nya. Bapak kelawak. Selamat siang. Aku nggak kelihatan deh hari ini seperti ini. Itu nggak kelihatan. Sini lagi deh. Halo, selamat siang teman-teman semua. Halo, selamat siang semuanya. Suaranya aman ya? Mana itu Mbak? Suara kita aman ya teman-teman ya, kedengeran kan jelas ya. Oke, ya mohon maaf sharing sessionnya agak mundur sedikit ya karena Ya deh. harus jam ya. Nggak apa Tapi ya. kan pas ya, pas jam makan siang kita memang lepasin jam makan siang, jadi sambil makan siang bisa sembari dengerin sharing session Ya, ya. betul banget. Nah, jadi siang hari ini kita mau sharing bareng tentang bagaimana sih mengajarkan ya memulai menabung pada anak sejak dini kayak gitu. Oke, gimana teman-teman kabarnya siang hari ini? Pada makan apa nih ceritanya? Ya masih udah pada makan siang ya atau lagi makan siang ya? Oke, nah hari ini aku nggak sendiri, ditemani oleh Bu Anit. Halo semuanya, semoga pada makan siang atau lagi makan siang. Semoga makanannya enak ya. Apalagi panas-panas suka ini enaknya dipakai es. Iya betul banget. Tapi hati-hati, ini batu. Kayak kita berdua nih, kita berdua agak Masih batuk dari sisa bulan puasa kemarin S2. ya es buah. Belum sembuh, belum hilang sepenuhnya. Ya. Tapi kayaknya mati. Mati. Kayaknya beli lagi deh. Ini juga tuh mati. Ya udah coba lagi. Oke, ini kenapa ya merah-merah? Oke, nah gimana Bu Nita kabarnya? Baik, kenyang, udah makan. Baik ya. Sebelum kesini makan dulu lah biar terisi energinya. Iya, biar terisi energinya, biar bisa semangat nih ngomong. Sharing bareng teman-teman semua ya hari ini ya. Oke, nah kita kan mau seperti yang kita tahu ya Bu ya, harga emas gitu ya, terus juga Habis beli emas ya? Coba cukup memantau. Terus rupiah sempat anjlok banget, terus ya emas juga cukup ini ya naiknya signifikan banget gitu ya. Nah kita sadari itu sekarang rupiah tuh udah mulai lemah gitu. Nah gimana sih pengalaman hidup bencana itu memperkenalkan mulai memiliki kesadaran menabung pada anak gitu ya sejak dini. Terus ibu tuh mulai menanamkan menabung, menanamkan uang pada anak tuh kira-kira dari umur berapa tahun? Jadi kalau bisa mengenalkan uang itu semenjak dini ya, semenjak mungkin dia sudah mengenal jajan. Nah, jadi nggak cuma mengenalkan uang, tapi juga harus mengenalkan bagaimana cara mendapatkan uang itu. Jadi ketika si anak tahu cara mendapatkan uang itu nggak mudah loh. Jadi si anak ketika misalnya menginginkan sesuatu itu juga nggak terlalu memaksa. Jadi kan ada beberapa anak nih ketika punya keinginan kan memaksa, kemudian tantrum, nangis, pokoknya harus aku harus beli ini, kalau enggak aku nangis, kalau enggak aku marah, aku bete. Nah, kalau bisa sedini mungkin si orang tua juga menanamkan cara mendapatkan uang itu seperti apa. Jadi anak tahu nih kerja kerasnya
untuk mendapatkan uang tersebut. Jadi semenjak anak tahu jajan, mengenal teman-temannya, ngerti oh teman-temannya tuh kalau jajan pakai uang seperti itu. Oke, jadi mulai kenalkan sama biar anak ya nggak takut gitu ya. Terus juga dikenalkan bagaimana cara mendapatkannya gimana kayak Bu ya. Jadi biar anak itu dia kalau misalnya orang tua nggak mengenalkan tentang uang apa cara mendapatkan, nanti anak tahunya oh uang itu didapat dengan gampang loh. Jadi ketika misalnya aku minta apa, pasti orang tuaku akan memenuhi. Padahal kan mendapatkan uang harus ada pekerjaan, maksudnya harus bekerja. Walaupun mungkin kadang mudah atau susah untuk bekerja, kan memang setiap orang beda-beda ya. Tapi intinya uang itu didapat karena transaksi, maksudnya kita melakukan sesuatu atau kita memberikan sesuatu, barulah ada peredaran uang seperti itu. Gitu ya, karena memang di Jogja saya tuh punya ponakan yang kadang kesel banget ya Bu ya, masih kecil sih kelas 1 SD ya. Apa ya, masih belum ngerti uang kan, belum punya kesadaran akan uang gitu ya. Jadi dapat uang 5.000 langsung habis ya. Jadi mainan itu nggak penting gitu ya sebenarnya, ya cuma kertas ya, karena SD ya. Jadi namanya ada yang jualan beli gitu. Jadi belum punya kesadaran akan hal itu gitu. Kesadaran akan oh mainan ini penting nggak ya gitu ya. Oh uang ini nanti langsung habis loh aku ingin. Dan anak-anak tuh belum punya kesadaran itu gitu. Dan kita sebagai orang tua di sekitarnya ikutan kesel malah kok Banyak kayak habis. iya habis, sedangkan kadang ada dari siapa misalnya ngasih gitu ya, jadi sehari bisa habis 15.000 gitu ya, tanpa si anak sadari kan oh belum penting banyak uang ya. Nah gimana sih Bu cara memperkenalkan itu gitu pada anak 5-6 tahun ya namanya. Jadi sebenarnya dari pemimpinnya anak tahu jajan itu udah bisa dikenalkan ke hari 5 tahun, misalnya 3 tahun, 2 tahun setengah kayak gitu. Tapi dengan pengenalan sederhana kayak misalnya nih diajak jalan-jalan terus ngeliat kalau di kota besar terutama di Jabodetabek, saya tuh sering melihat ada bapak atau ibu-ibu pemulung yaitu dia geret geretan pemulungnya itu kalau gerbang dorong itu di dalamnya tuh ada anak kecil. Nah itu pasti aku lihatin ke anak, tuh lihat ini apa, ada bapak pemulung sama anak kecilnya, kasihan ya. Itu tuh dia pemulung itu untuk apa coba nah, terus untuk dapat duit. Nah anaknya juga ikut kerja ya, jadi kasihan ya. Iya, dan ini kan dia dengan sederhana kayak gitu melihat langsung oh mulung gak susah ya, panas-panas. Jadi uangnya pun berarti dapat uang, berarti aku harus ini dong hati-hati dengan uang. Terus kalau misalnya boros terus misalnya membelikan sesuatu yang nggak berguna, nanti kamu coba lihat di perempatan jalan itu banyak anak-anak kecil yang untuk dapat uang dia harus berjuang, harus ngamen, harus jualan koran, harus jualan tisu. Nah kamu dapat uang gampang, terus habis itu kamu habisin, kamu kan kasihan. Nanti misalnya kamu nggak nyimpen duit terus tiba-tiba Allah berkata lain, terus kamu nggak punya uang, kamu mau kayak gitu. Jadi diperlihatkan contoh-contoh nyata, karena anak itu satu lagi yang sering saya bilang, anak itu tuh visual, konkret. Jadi kalau misalnya suruh bayangin nggak bisa, jadi harus kasih contoh langsung kayak gitu. Ini loh suara anak kecil yang ngamen gini-gini, susah kan cari uang untuk makan aja susah, masa kamu cuma untuk beli mainan kayak gini gitu. Jadi benar-benar ditunjukin real kondisinya. Kalau misalnya bapak ibunya bekerja dan boleh mungkin ada beberapa saat boleh membawa anak, nah itu bisa juga nih untuk waktu kenalin anak untuk
cara mendapatkan uang susu. Misalnya ibunya jualan, nah terus dia diajak aja jualan, terus kan anak bisa oh untuk dapetin uang ibunya tuh harus jualan loh. Atau misalnya diajak berangkat ke kantor, misalnya nggak boleh nih ke kantor tapi mungkin bisa diajak barengan nih ke kantor, tapi nanti dia langsung pulang. Tuh kan ibu ke kantor harus naik TJ, capek tuh berapa lama tuh naik TJ, lama kan tiap hari loh kayak gini untuk dapat uang, untuk kita bisa main, kita bisa jajan. Nah kalau kamu dapat uang, kalau bisa disimpan kayak gitu. Mendapatkan itu untuk proses. Terus kalau misalnya kamu mau minta sesuatu, jangan asal minta, kan itu harus ini loh kayak gitu loh. Ibu tiap hari berangkat kerja kan nggak bisa tiap hari ada uang terus. Kita kan jadi lebih mengerti, oh iya ya uang yang didapat orang tua aku tuh nggak mudah, jadi aku harus ketika misalnya orang tua aku nggak ngebolehin aku mendapatkan sesuatu, ya aku nggak boleh merengek. Pasti nanti kalau mereka punya kelebihan uang, pasti akan dibeliin kayak gitu sih. Jadi ada contoh realnya ya Bu ya, agar anak tuh dapat gambaran konkretnya seperti apa ya. Karena memang kan anak belum bisa membayangkan dengan keadaannya, karena dia belum tahu nih keadaan kita seperti apa sih. Gitu. Dan itu diulang berkali-kali ya, maksudnya rutin jangan cuma sekali. Jadi selalu misalnya ada waktu melihat pemulung atau apa, diingetin, jadi rekognisi terus, jadi si anak ngerti, oh gini, oh gitu, seperti itu sih. Oke, jadi biar anak juga ditanamkan sejak dini ya Bu ya, gitu teman-teman. Oke, sebentar tadi aku mau lihat, kayaknya tadi ada yang nyapa deh. Aku izin scroll dulu. Oke, oh suaranya kurang jelas ya. Oke, coba kita main. Rame ya di belakang. Iya. Halo guys di belakang. Oke, terima kasih banyak Kak Denny udah reportnya. Oke, nanti kita perjelas suaranya ya. Nah, kita tes dulu ya. Halo, tes suara kita udah jelas terdengar. Oh, udah jelas sih. Oke, udah lumayan jelas sih. Nanti kalau suara saya atau bunyi tak kurang jelas, langsung info di kolom chat ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi bisa kenalan sih, mungkin yang dari anak udah tahu jajan itu apa, uang itu seperti apa. Terus biar si anak juga nggak ikut-ikutan temen, maksudnya Bener banget. misalnya si ada temennya suka jajan nih, terus kan kondisi setiap orang tua kan beda-beda ya. Ada yang memang kelebihan uang, ada yang mungkin uangnya pas atau masih kurang. Hanya mungkin masa temennya mungkin orang tuanya punya kelebihan uang sehingga membolehkan anaknya jajan. Nah, kan kadang anak ketika misalnya temennya jajan juga pengen ikut-ikutan, nih si X jajan nih buang di bangun dong cilok Ya, dia punya barang ini yang ya, dia punya Tamiya nih yang juga pengen dong dibeliin, mama mantap. Nah itu dengan pengajaran anak bagaimana cara mendapatkan uang, biasanya anak akan lebih empati. Jadi kalau misalnya si orang tua bilang, ntar ya nak kalau misalnya ibu atau bapak punya kelebihan uang kita jajan cilok ya atau Tamiya ya. Nah itu nanti biasanya dia akan bilang, oh oke, itu apa-apa enggak. Jadi nggak terlalu memaksa si orang tua untuk memberikan. Tetapi perlu diingat ya bapak ibu, kalau misalnya udah janji ke anak, tolong ditepatin. Jadi misalnya nih janji, oh iya nanti kalau bulan depan pas misalnya ibu atau bapak gajian, kita mampir ke Indomaret beli, jangan Tamiya yang gede ya, kita beli mobil kecil, mobil yang ada di Indomaret itu nggak apa-apa ya. Nah perlu diingat nanti pas bulan depan pas gajian, jangan sampai, kalau bisa jangan sampai anak lagi, kalau bisa malah ngajak, yuk kemarin kan bapak udah janji nih mau beli kamu mobil, kamu masih mau ya mobilnya, yuk kita ke Indomaret beli. Nah itu kan surprise banget, oh iya ya, jadi si anak merasa dihargai, mana oh orang tuanya masih ingat ya gitu.
malah yang ingetin anak harus segera, jangan sampai menunda beberapa hari, entar ya jangan. Nanti kalau sampai udah janji tapi nggak dituruti, nanti yang ada adalah anak kecewa. Jadi akhirnya anak akan merasa dirinya nggak penting, terus anak merasa oh orang tuaku tuh kerja buat siapa, terus aku tuh nggak penting ya sampai aku diabaikan. Karena memang jadi diingat ya Bapak Ibu, kebutuhan anak dan kebutuhan orang tua itu beda. Kebutuhan anak itu masih yang simpel-simpel kayak mainan, terus diajak main bareng, diajak jalan-jalan, terus diajak nonton pun harus di bioskop, nonton Netflix atau diajak main ke taman. Jadi sesimpel itu loh. Jadi atau diajak jajan cemilan, cilok kayak gitu kan itu sudah memenuhi kebutuhan kasih sayang si anak. Jadi makanya kalau misalnya si anak nagih mobil yang sudah dijanjiin yang memang harus dipenuhi, jangan kan cuma mobil doang. Kadang orang tuh emang itu penting kan, ayah kan dari bulan ini main atau kan besok mau bayar ini, mau bayar, kita kan mau main ke Dufan atau mana, ya udah deh ntar aja ya mobilnya. Nggak boleh kan, siapa dulu yang janji kan, anak kan kita dijanjiin. Kalau misalnya baru bisanya 2 bulan lagi ya bilang nanti 2 bulan lagi atau bulan ini nanti ayah beliin ya. Intinya apapun janjinya harus dipenuhi kalau bisa, maksudnya jangan sampai si anak ingat apa ingetin kalau bisa. Jadi merasa tidak dihargai, tidak penting gitu ya. Karena memang betul banget penting menurut anak yang berbeda dengan kita. Kayak mungkin itu hal yang biasa aja, udah ada cuma mobil-mobilan, tapi anak nunggu-nungguin itu tiap hari, dihitungin awal bulan tuh kapan. Jadi jangan memberikan janji kepada anak kalau misalnya tidak bisa ditepati ya Bu ya, seperti itu teman-teman. Oke, gimana nih teman-teman, mau ada yang mau sharing atau ada yang mau cerita pengalamannya, boleh banget ya. Oke, kalau suara kita mungkin kurang terdengar jelas atau kresek-kresek kurang kondusif, boleh tolong diinfoin aja. Oke, nah pasti seru banget ya pengalaman punya toddler ya yang masih kecil gitu ya, memperkenalkan uang, cara menabung, karena memang diajarinnya nggak cukup sekali ya Bu. Nah terus direpetisi diulang-ulang. Karena yang namanya anak kecil seperti itu kan memang masih ada pengaruh dari teman-teman, dari lingkungan luar gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-temannya ada yang mungkin unik-unik gitu ya, punya mainan baru ya. Nah itu pasti anak bakalan pengen dong. Betul, karena namanya anak kecil ya, lagi sama mainan tuh pasti mengganggu. Iya mainan, kalau cowok ya mainan, kalau cewek biasanya jepit rambut, aksesoris kayak gitu, yang lucu-lucu itu, tas lucu kayak gitu. Nah ya tasnya si XP, ada baby-babynya. Iya, ada karakter yang lagi keren gitu kan. Gitu. Nah itu kan cara memperkenalkan uang ya Bu ya sama anak. Gimana nih cara memperkenalkan menabung gitu ya, karena kan memperkenalkan uang gitu ya, penggunaan optimal itu aja tuh udah susah gitu ya, apalagi mungkin menabung. Gimana nih pengalaman Ibu cara memperkenalkan menabung pada anak? Nah menabung kalau untuk anak usia dini itu tuh apa namanya, targetnya itu yang dia sukai. Kayak misalnya aku pengen tas pink kayak teman aku nih. Nah ini mulai bisa dikenalkan. Oh kamu pengen tas pink, coba yuk kita cari di Shopee. Terus kamu pilih yang mana. Oh harganya 200 ribuan, kamu berapa? Oh aku baru 20.000. Nah udah ya udah gini, untuk dapat tas pink berarti kan namanya 200.000, kamu baru mau 20.000 saja, berarti kan kurang kan. Nah kita kumpulin ya
jadi kalau nanti setiap dapat uang boleh untuk jajan tapi jangan semuanya. Nah sisanya kita tabung, atau kalau bisa nggak usah jajan kan biasanya juga ini nyetok makanan juga kan cemilan, jadi nggak usah ini melihat temennya mau makan cilok nggak usah pengen, pokoknya tabung aja. Kalau pengen tas pink, atau nanti kalau misalnya kamu berubah pikiran pengen apa, ya udah uangnya itu yang kamu pengenin kayak gitu. Nah kayak gitu untuk anak-anak yang masih usia dini, jadi kenalkan untuk tujuan lebih lanjut, barang apa yang mereka inginkan kayak gitu. Nah kalau misalnya anak yang sudah agak lebih besar, kayak misalnya udah SD kelas 2, kelas 3 itu menabung jangan cuma untuk barang yang dia suka, tapi juga kenalkan untuk tujuan jangka panjang. Kayak misalnya besok kamu mau SMP di mana, kayak gitu. SMP di sini itu mahal loh. Nah mau nggak kita barengan ini ngumpulin uang, bunda sama ayah ngumpulin uang, kamu juga ngumpulin uang loh dari uang saku kayak gitu. Nah ya udah, jadi tapi kan aku juga pengen ini beli mainan yang aku suka, ya udah kamu bagi aja porsinya, berapa rupiah untuk mainan kamu, berapa rupiah untuk untuk mau misalnya SMP, atau kamu mau les apa kayak gitu. Jadi itu untuk yang lebih besar. Jadi kalau yang udah logikanya udah agak terbentuk ya kelas 2, 3 ke atas, bisa diarahkan untuk tujuan jangka panjang yang lebih berguna. Kalau masih 3, 4, 5 itu arahkan untuk yang memang dia suka. Yang penting intinya adalah kebiasaan untuk menabung. Oke, gitu. Nah, aku juga baru tahu nih insight baru ya. Jadi kalau umur mungkin di bawah 6 tahun itu perkenalkan menabung dari mulai keinginannya tuh apa sih? Jadi kan dia semangat ya, aku pengen beli ini, pengen beli itu. Apalagi hasil belinya itu dari hasil dia menabung gitu ya. Nah kalau misalnya mungkin udah kelas 3 SD ke sana gitu ya, terapnya juga jangka panjang ya Bu ya. Kayak tadi les atau mungkin pendidikan, atau mungkin kedepannya dia mau ada kebutuhan apa nih gitu ya. Jadi tujuan jangka panjang teman-teman gitu. Nah kalau dari cerita pribadi sih, kalau misalnya dulu anakku tuh dia nabung karena pengen ngasih hadiah ulang tahun aku. Jadi aku nabung ya bunda untuk hadiah ulang tahunnya bunda apa, itu serah rahasia. Ternyata dikasih ini kado tas bunda di ke matahari lagi, maksudnya bunda terserah beli tas yang mana, tapi aku cuma punya uang segini ya bunda. Jadi waktu itu dapat tas sama dompet, jadi totalnya 500.000, dia ngambil sampai setahun kayak gitu. Pokoknya kayak gitu. Jadi tiap ulang tahun tuh dia ngasih sesuatu dari tabungan dia. Jadi dia pokoknya intinya kalau anak kecil tuh intinya apa yang dia suka, dari mainan, hadiah buat siapa, dia terserah dia. Intinya cuma kalau masih anak kecil hanya untuk mengenalkan cara menabung, kan barangnya intinya yang dia suka kayak gitu. Nah terus sekarang karena dia udah kelas 5, karena udah mau SMP, nah jadi sekarang nabungnya di ini ya apa namanya, bagi antara kebutuhan dia, keinginan dia tetap kasih aku hadiah ulang tahun, terus dia juga nyimpan untuk SMP kayak gitu. SMP-nya kan mau pindah ke Jakarta. Nah kan jadi biayanya banyak bunda nggak, pokoknya dia tuh pindahnya itu mendadak, maksudnya udah kelas 5, jadi kan nabungnya kan kurang dari setahun kan, karena kan pendaftaran SMP kan biasanya kalau swasta kan ini tuh dari 1 tahun sebelumnya makanya jadi misalnya dia kelas 5 berarti November besok tuh udah mau harus daftar. Jadi kan cuma punya waktu beberapa bulan. Nah ya udah bunda, kalau kamu
cepet banget waktunya gini, Bunda Maya nggak bisa dadaan loh ya, kamu harus ikut bantu. Kecuali kamu waktu kelas 3 tuh ngomong, nah bisa. Ini kelas 5 tidak berapa bulan ya Bunda, aku mau bantuin. Akhirnya dia ini bantuin aku, terus punya ide untuk jualan juga jadinya. Jadi Masalah lagi jualan juga. iya, Nah, just tip Oh, itu just dia tip, ya. yang ngurusin, jadi bungkusin keuangan, nulis, terus nyatet pesanan gitu tuh dia kayak gitu. hebat banget ya anak kelas 5 SD jadi udah mulai bisnisnya tuh yang besar gitu ya. Karena itu apa namanya, intinya kalau anak udah besar kasih tahu kondisinya, dengan cuma tinggal beberapa bulan ini enggak, karena ayah kayaknya nggak bisa kalau harus memenuhi tiba-tiba SMP mu kayak gini, kecuali tabungannya belum cukup nih, kamu dadaan banget. Yuk kita berarti harus ada tambahan pemasukan. Nah, ya udah yang bisa kamu lakuin berarti kita jualan online yuk. Nanti kalau misalnya kita pergi ke sebuah tempat, kita just tip kayak gitu, atau ada sesuatu yang lucu kita just tip. Terus nanti kalau teman Bunda ada jualan lucu, kita jual. Jadi dia juga pasang tuh di status, aku juga bantu jualin. Cuma kalau misalnya ada yang kejual, nanti dia yang backup. Terus ada yang transfer, dia yang bikin pembukuan gitu. Oke, jadi udah mau memperkenalkan bisnis ya, jualan bisnis dari dini ya Bu ya. Ya pokoknya kalau sesuatu tuh nggak cukup, berarti harus berpikir Bagaimana mana cara menambah. lebihnya gitu Iya, ya. betul. Oke, hebat banget. Dan anaknya juga ada inisiatif, kemauan yang kuat ya Bu untuk bisa mencapai target. Iya, dan dia bantuin untuk kan just tip kan bawa barang berat ya, kita berdua tuh. Walaupun dia ngomong berat. Tuh, uangnya buat siapa? Iya, buat Allah. Jadi kamu berat banget. Ayo, siapa yang dadaan mau pindah sekolah? Ajarin. Jadi intinya kalau mengeluh, ingetin aja tujuan awal. Ya, biar anak semangat lagi. Jadi intinya menabung itu memang tujuannya dari anak sendiri, jangan dari orang tuanya. Karena ketika si anak mulai lelah untuk menabung, kita balikin lagi tuh ke anak, kamu tuh mau ini kan? Oh iya, ini kayak membakar semangatnya. Oh iya, kayak gitu. Anak tuh mulai semangat lagi, mulai ada optimis lah ya untuk mulai menabung. Jadi jangan sampai tujuan menabungnya itu dari orang tua, tapi anak nggak mau. Jadi misalnya kita mau jalan-jalan ke Singapura, padahal anaknya maunya ke Malaysia. Nah nanti kalau anaknya males, tapi kan aku nggak suka Singapura Bunda, ini aku punya ke Malaysia kan, Singapura pengennya kak Bunda sama ayah, kan dia jadi males-malesan kan, karena itu bukan keinginan dia. Gitu, jadi mulai amankan sendiri mungkin ya, keinginan jangka panjang itu Bener-bener murni keinginan dia ya, jangan kalau misalnya kita kasih masukan dia menerima, maksudnya jangan sampai kita memaksakan keinginan kita jadi keinginan dia kayak gitu. Jadi Kita hanya memberi masukan aja. seperti itu teman-teman. Oke, sebentar aku mau lihat dulu kolom chat ada yang mau bertanya nggak nih? Oke, sejauh ini belum ada. Juga belum ada ya. Oke, kalau teman-teman ada yang mau sharing atau cerita pengalamannya boleh banget ya Bu ya. Oke, atau nanti mungkin ada saran judul gitu ya, jadi boleh banget DM kita atau hubungin kontak kita, nanti akan kita diskusikan untuk agendakan judul sesi. Oleh. Oke, gimana nih teman-teman? Gak kerasa mungkin jam makan siang sudah hampir. Mungkin teman-teman yang bekerja mulai kembali lagi ke aktivitasnya ya Bu ya. Oke. Baik, kalau belum ada yang mau didiskusikan lebih lanjut ya, kalau ada yang belum ada yang mau sharing, mungkin kita cukupi sampai di sini ya Bu ya. Mengingat mungkin udah akhirnya juga belum sarapan
belum makan Belum siang. sarapan kau. Sarapan Udah sarapan. Mau 4 kali. Sarapan yang ketiga. Kloter ketiga gitu ya. Oke, baik, kalau belum ada pertanyaan atau sharing dari teman-teman sejauh ini mungkin bisa kita tutup ya. Iya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang udah join sharing session siang hari ini. Makasih banyak juga Sama-sama. waktunya untuk sharing banyak banget pengalaman ilmu bareng kita di live Instagram, YouTube dan juga TikTok siang hari ini. Iya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat siang. Siang. Ada yang bisa dibantu?